SAW bertanya kepada Ammar, bagaimana engkau menemukan hatimu saat itu? Bagaimana ketika engkau mengucapkan ucapan yang kufur tadi, yaitu mencela Rasulullah SAW? Ketika engkau mengucapkan bagaimana keadaan hatimu saat itu? Rasulullah SAW, beliau mengatakan, bagaimana mutmainnan bil hatimu saat itu? Hatiku saat itu dalam keadaan tenang dengan keimanan, tidak bergoyah. Hatiku saat itu dalam tidak berganti dengan kekufuran, tapi aku masih merasa tenang dengan keimanan. Tidak berganti dengan masih beriman kepada Allah, masih merasa tenang dengan beriman dengan Rasulullah, beriman dengan hari akhir, beriman kepada Allah. Berarti dengan dipaksa lisannya untuk mengucapkan ucapan yang kufur, berarti tapi hatinya tetap di atas keimanan. Mereka tidak bisa memaksa apa yang ada di dalam hati, tapi hatinya tetap di atas keimanan. Mereka tidak bisa memaksa. Maka apa kata Nabi SAW? Manusia. Fa in adu fa'ud. Maka apa kata Nabi SAW? Kalau mereka kembali lagi memaksamu nanti, fa'ud. Engkau ditangkap kembali. Kalau mereka kembali lagi dan memaksamu kembali untuk mengucapkan, engkau ditangkap celaan kepada Rasulullah SAW kembali untuk mengucapkan, dan dipaksa kembali akan dibunuh pada Rasulullah SAW, maka ucapkan seperti yang engkau ucapkan. Dipaksa kembali akan dibunuh. Maksudnya, kalau terjadi pemaksaan lagi, datang kembali keadaan dalam keadaan dipaksa, lagi, maka boleh bagi seseorang untuk mengulang ucapan keadaan dalam keadaan dipaksa, dan dia mendapatkan uzur. Maka boleh bagi seseorang untuk ini menunjukkan bahwasanya orang yang mukrah, orang yang ini menunjukkan terpaksa, maka bahwasanya orang yang mendapatkan uzur. Orang yang dengan syarat terpaksa, hatinya dalam keadaan dia mendapatkan dalam keadaan tenang dengan syarat keimanan. Hatinya dalam keadaan. Baik. Tahu bedanya antara dalam keadaan takut dengan dipaksa ya? Keimanan. Iya. Tidak semua orang yang takut dalam keadaan dengan dipaksa. Dipaksa. Tapi orang yang dipaksa, tidak semua orang yang dalam keadaan apa? Dalam keadaan takut. Dipaksa. Tapi orang yang kemudian beliau mengatakan wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aktsari ma yakunu. Kemudian beliau mengatakan wa kulluha dan semuanya yaitu apa yang beliau sebutkan di atas adalah termasuk yang paling besar bahayanya. Yaitu apa yang beliau sebutkan di atas, dan dia adalah yang paling banyak terjadi. Sehingga disebutkan adalah di sini yang paling banyak terjadi. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya beliau berusaha menulis sesuatu yang memang penting bagi manusia. Sudah kita sebutkan bahwasanya beliau berusaha menulis sesuatu oleh beliau secara ringkas. 400 pembatal keislaman yang beliau sebutkan hanya 10, dan dipilih yang paling berbahaya dan memang banyak terjadi di antara manusia. Oleh karena itu kata beliau, fayambaghi lil muslimi ay yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk mewaspadai 10 perkara ini. Wajib bagi seorang muslim dan untuk mewaspadai apabila 10 perkara tadi menimpa dan dirinya. Takut apabila 10 perkara tadi maksud menimpa, kita mengetahui 10 perkara tadi supaya kita lebih waspada, supaya kita lebih berhati-hati. Mengetahui 10 perkara tadi dan jangan sampai supaya kita lebih berhati-hati. Satu di antara dan jangan sampai 10 perkara tadi atau lebih menimpa pada dirinya. Satu di antara 10 perkara tadi atau lebih sudah banyak yang menimpa pada dirinya. Sudah banyak yang terkena satu di antara pembatal-pembatal keislaman ini, dan dia adalah yang terkena seorang manusia seperti pembatal-pembatal keislaman. Mungkin menimpa kepadanya apa yang menimpa orang-orang tersebut, dan hati manusia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Azza wa Jalla, yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balik hati seseorang sesuai dengan kehendaknya. Makanya adalah usaha kita mengenal pembatal-pembatal keislaman tadi, usaha kita, dan tentunya usaha yang lain mengenal adalah kita berdoa tadi, sehingga beliau setelahnya berdoa adalah kita berdoa dan mengatakan na'udzubillahi min mujibati ghadabih wa alimi iqabih. Na'udzubillahi min mujibati, berlindung kepada Allah wa alimi. Beliau bukan hanya mendoakan untuk diri beliau sendiri, tapi juga mendoakan kita semua, bukan hanya dan mengatakan mendoakan untuk diri beliau sendiri, na'udzubillah, kami berlindung kita semua, dan maksudnya adalah mendoakan beliau sendiri dan juga kita sebagai berlindung yang mengambil faedah dari kitab ini. Adalah mendoakan beliau kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu dari kitab ini yang kita menjadikan murka Allah dari segala sesuatu. Dan ini adalah kalimat yang umum, menjadikan murka termasuk Allah, diantaranya yang membuat murka Allah adalah, dan ini adalah kalimat pembatal keislaman.
Termasuk yang membuat murka Allah adalah kebid'ahan, pembatal keislaman. Termasuk yang membuat murka Allah adalah kemaksiatan, adalah kebid'ahan. Maka kita berlindung kepada Allah dari seluruh apa yang adalah membuat murka Allah Azza wa Jalla dengan berbagai jenisnya. Dari seluruh apa yang dan kita berlindung kepada Allah dari dengan berbagai jenisnya. Pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari. Berarti di sini beliau pedihnya berdoa, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan, berarti di sini beliau di antara usaha kita berdoa untuk bisa lepas dari pembatal keislaman. Selain kita belajar, kita juga apa? Bisa lepas berdoa. Maka di sini beliau selain mendoakan, belajar, kita juga ya mendoakan untuk berdoa. Diri beliau sendiri dan juga mendoakan untuk kita semuanya. Kemudian setelah itu beliau menutup kitabnya dengan membaca salawat dan salam dan mengatakan sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga salawat Allah untuk sebaik-baik makhluknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk para keluarganya dan juga para sahabatnya dan keselamatan untuk mereka semuanya. Menutup risalah yang sangat bermanfaat ini dengan membaca salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan tentang bagaimana kecintaan beliau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan beliau. Dengan demikian terhadap Nabi sallallahu alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, dengan kita bisa menyelesaikan kitab yang sangat bermanfaat ini. Kita doakan untuk muallif, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan balasan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kita sudah banyak mengambil manfaat dari apa yang beliau tulis. Kita sudah banyak mengambil manfaat. Kita doakan dengan kebaikan apa yang beliau tulis. Dan semoga apa yang kita pelajari dari kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat, semoga diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu taala a'lam, dan nasyukurukum di dalam kehidupan sehari-hari seluruh perhatiannya, dan juga kepada panitia yang sudah berusaha seluruh perhatiannya untuk membantu kita semuanya, yang sudah berusaha ya, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari daurah kali ini. Semoga Allah SWT membalas mereka dengan manfaat dari balasan yang lebih baik. Daurah kali ini semoga Allah SWT membalas mereka dengan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz, dan kita juga doakan kepada Ustadz semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, doakan kepada Ustadz rahmati ilmu beliau, Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita juga bisa mengambil manfaat ilmu beliau. Dan setelah ini kita akan ujian ilmu beliau, langsung ujian. Persiapkan diri masing-masing, bisa atur jaraknya seperti daurah kemarin, bisa tempat atur jaraknya satu baris gitu. Daurah kemarin bisa tempat segera sekarang satu baris gitu, bisa atur jaraknya sekarang, bisa segera sekarang. Catatannya bisa ditutup, bisa atur jaraknya sekarang, mulai sekarang ya. Sekarang bisa ditutup mulai sekarang ya. Sekarang bisa ditutup. Panitia bisa membantu mengedarkan soal dan lembar jawab. Panitia bisa membantu mengedarkan. Mohon perhatiannya, ada beberapa yang perlu kami sampaikan terkait. Mohon perhatiannya, ada beberapa yang perlu kami sampaikan terkait. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung kembali ikhwan maupun akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita, sebelum kita masuk bertemu dalam kajian spesial membahas tema siap dipinang, dan insyaallah tema hari ini yaitu boleh menikah dengan syarat. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin.
melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan atau 73 baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyankihar rajulu ummah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa Oh iya, kami ingatkan kembali bagi yang belum presensi bisa presensi terlebih dahulu kita di Kemis kedua karena presensi akan mempengaruhi nilai akhir di sertifikat. Nanti Jadi mohon bisa mengisi presensi. terakhir yaitu tentang rukun nikah. Siapa masih ingat ada berapa rukun? Ngacung, jawab. Apa saja? Ya boleh, nggak apa-apa. Nyontek nggak apa-apa. Tanya Google juga nggak apa-apa. Satu, calon suami. Dua, calon istri. Tiga, wali. Empat, saksi. Lima, akad atau ijab kabul. Insyaallah. Nah ya, dia nih. Ya, ikuti ya. Rukun nikah Nah, akan segera kita mulai. itu jadi syarat pokok. Kami ingatkan juga Akad untuk nikah itu peserta dikatakan bisa ada calon suami, calon istri. senantiasa menjaga Terus kebersihan Masjid Di Pegunungan, situ ada wali, lalu ada dua membuang saksi. sampah pada tempatnya dan Kemarin juga kita tidak, sebutkan masing-masing dari membuat empat ini ada karpet syarat-syaratnya. kotor. Terus ada ijab Terima kasih. kabul juga. pada Dan ada syarat-syarat saat yang waktu juga dan sudah tempat kami disebutkan. persilakan. Bisa lihat tulisan ini nanti di website remajaislam.com. Sudah saya muat di situ tentang 5 rukun nikah. Nah, tadi. akan segera kita mulai. Lalu juga telah kita bahas Kami ingatkan juga untuk peserta bisa tentang tes kesehatan. senantiasa menjaga kebersihan Masjid Pegunungan, Apakah perlu ada tes kesehatan ataukah tidak? membuang sebelum sampah pada tempatnya dan itu juga tidak adalah sesi bahas. kelima membuat karpet kotor. Di dalam Terima kasih. daurah kali ini adanya tes Pada saat waktu dan tempat Masuk kami kita pada persilakan. dan hal-hal yang pembatal terkait keislaman di yang situ. ke-8. Ada yang Sembilan, ya. menyatakan tidak boleh, tidak Qala perlu. mu'alif Syekh Karena Muhammad itu bin termasuk Abdul Wahhab seuzon kepada As-Sulaiman seorang muslim. At-Tamimi rahimahullah Dan ada yang ta'ala berpendapat boleh sendiri at-tasi'u dan sah-sah saja. man i'taqada Sebagaimana anna kita ba'dun nasi masih tahu la tentang yajibu keadaan alaihi seorang ittiba'un yang nabi kita nikahi, sallallahu alaihi wasallam maka masih wa annahu diberikan yasa'uhu oleh al-khuruju sebagian an ulama. Kita lanjutkan. syariatihi sallallahu sekarang ada alaihi dua wasallam bahasan. Dan ini adalah sesi yang kelima. Pertama, al-khuruju an syariatihi setelah di dalam Musa daurah alaihi kali ini, salam rukun bahwa warid, kafir. kita bahas Masuk kita Yang pada artinya pembatal keislaman yang kesembilan, ke-9 ya. yaitu barang Istri siapa yang meyakini atau bahwa wanita mu'alim manusia Syekh tidak Muhammad wajib Abdul Wahhab mengikuti Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala at-tasi'u untuk keluar dari man i'taqada anna ba'dun nasi la yajibu alaihi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yasa'uhu al-khuruju an syariatihi sallallahu alaihi wasallam kami syar'i itu kama wasi'al khadir al-khuruju an syariati Musa alaihi salam fahuwa kafir. jadi tidak Yang perlu artinya dinafkahi. pembatal keislaman ke-9 dengan sah saja. yaitu barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib baginya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahwasanya leluasa baginya untuk keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana leluasa bagi Nabi Khidir untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka ia kafir. Bahwasanya sebagian orang Coba dilihat pembahasannya. tidak wajib
untuk pembatal keislaman yang Menikah sama Muhammad syarat SAW. tidak poligami dan hukum nikah misyar. Dan bahwasanya i'taqada anna ba'dhan nasi boleh bagi dia yajibu alaihi ittiba'un nabiy keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu yas'uhu al-khuruju an syari'atihi sallallahu alaihi wasallam Kita lihat dulu kama wasi'a al-khadirnya al-khuruju dan an syari'ati Musa alaihi salam. Al-Khadir itu Nabi dia Khadir. mensyaratkan bentuknya apa Barang dulu? siapa yang meyakini Keluar dari macam di syariatnya Nabi Musa bahwasanya sebagian orang fahuwa Ada yang kafirun, boleh, ada maka yang tidak boleh, wajib dan ada yang untuk tidak mengikuti dipertimbangkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ada wasallam. yang nanti bertentangan dengan Ayo, hukum ikhwah wal nikah, akhwat. bertentangan Dan dengan bahwasanya konsekuensi nikah, ada yang Lapang sah-sah bagi saja. dia, boleh bagi Kita dia sebagai seorang Dan ada yang muslim memang untuk ya, keluar bukan dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi Syarat wasallam. sudah tahu. Ya. Di antara Kita lihat sebagaimana rinciannya. katanya Pertama. yang harus kita yakini keluarnya Pertama, syarat yang dan dihalalkan lapangnya dan adalah wajib konsekuensi dipenuhi. dari Syarat yang Al-Khadir, dihalalkan dan yaitu wajib Nabi dipenuhi. Khadir sudah kita ucapkan Yaitu keluar dari syarat syariatnya yang sesuai Nabi dengan Musa syariat alaihissalam dan Rasulullah tujuan fahuwa kafirun, syariat. maka dia Di telah antaranya adalah syarat keluar yang dari diwajibkan agama pihak Islam. wanita terhadap suaminya Kabar agar beliau, suaminya ayo mau ikhwah wal akhwat dengan rahimani wa baik pula. rahimakumullah, Syarat bahwasanya ini sah syariat dan wajib beliau dipenuhi menurut kesepakatan kita sebagai seorang muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya beliau diutus untuk seluruh manusia. Di antara kata kasar dengan saya yang harus kita yakini, hidup juga baik-baik. Nah, maka ini wajib adalah pula. dan ini adalah konsekuensi dari termasuk perkara yang persaksian yang sudah kita ucapkan, yang asas bahwasanya beliau adalah Rasulullah, istri-istrimu dengan cara yang baik adalah meyakini kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam, kabar beliau tanpa masuk dalam sallallahu syarat alaihi pun, wasallam, kita sudah tahu konsekuensinya bahwasanya syariat beliau ya. adalah Jika untuk kayak seluruh gitu, kamu harus manusia kasih berdasarkan nafkah, apa Mas. yang Ya Allah jelas, kabarkan sudah di ada dalam nafkah. Al-Quran, dan bahwasanya Makanya ada beliau nafkah. diutus untuk seluruh manusia dan jin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Jadi kalau syarat yang pertama dihalalkan, Dan maka ini adalah bahkan wajib dipenuhi. Termasuk perkara yang fondasi mengatakan kuliah yang Kedua, asas syarat yang tidak harus diyakini oleh seorang muslim dan juga muslim. Syarat yang bermasalah. Ya, ini syarat yang Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, nantinya bertentangan dengan sesungguhnya aku maksud adalah atau Rasulullah, konsekuensi diutus untuk dari seluruh manusia pernikahan. semuanya, akan bertentangan dengan berdasarkan maksud apa atau yang Allah konsekuensi kabarkan di dalam pernikahan. Al-Quran, Lihat, yaitu syarat apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah, syariat Allah. Syarat dan juga Allah, ijma' syarat bagi fasid kalian atau rusak. manusia. Qul ya ayyuhan nas. Adapun di dalam Al-Quran maka Allah SWT mengatakan, Qul ya ayyuhan nas, Nah, berarti Al-A'raf, ini laki-laki ini inni sudah Rasulullah punya istri. ilaikum jami'an. dia katakan, ya saya mau nikah sama kamu. Katakanlah, namun wahai manusia, kamu yang pertama kamu Qul, ceraikan. katakanlah, sesungguhnya aku adalah Nah, lihat, Rasulullah tidak bolehnya untuk wahai- kalian semuanya. Lanjut. Tidak Dan bolehnya kalimat hal ini An-Nas berdasarkan dalam surat sabda Al-A'raf Nabi sallallahu alaihi ini wasallam. mencakup La yahilu jin dan limra'atin juga tas'alu wahai talaqa manusia, ukhtiha sesungguhnya aku adalah tafriqa utusan Allah bagi kalian manusia. Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Pendapat Artinya, Al-A'raf tidak ayat halal yang bagi ke-158 seorang meminta saudaranya diambil atau dari kata istri-istri lain dari naus, suaminya diceraikan yang firman dengan Allah dapat menghabiskan Al-Iqtirab, wadahnya Qul, untuk katakanlah perhatian wahai dan Muhammad, kasih sayang suami. ya ayyuhan nas, Sesungguhnya dia wahai hanya adalah manusia, mendapatkan goncang apa yang dan telah sering bergerak. ditentukan Dan untuknya. kalimat Hadis An-Nas Bukhari dan Muslim. Nah, ini jadi mencakup Abu Hurairah bagian radhiyallahu jin anhu dan juga menunjukkan bahwasanya memaknai kalau bahwasanya ada An-Nas di sini poligami itu mencakup terjadi, jin, kalimat An-Nas maka manusia. yang Ini mencakup salah jin satu dan dari juga istri ini Allah tidak mengatakan boleh kepada meminta beliau suaminya manusia, untuk menceraikan katakanlah, istri yang lain ya kecuali ayyuhan kalau nas, ini asli. menurut seluruh Kalau di sebagian sini ulama disebutkan sebabnya manusia. cuma Karena karena dia An-Nas ingin dapat perhatian penuh. diambil Istri dari kata Rasulullah naus ilaikum jami'an yang artinya adalah utusan al-ittirab Syarat wal kayak haram. begini tidak dibolehkan. Ilaikum yaitu Nah, kalian terus diambil dari contoh kata lain lagi. naus yang artinya Contoh adalah lain, jami' pihak goncang dan wanita sering bergerak. meminta agar suaminya tidak menggaulinya. Syarat Kalimat seperti ini An-Nas tidak sehingga wajib sebagian dipenuhi itu menurut sudah kesepakatan menunjukkan ulama. memaknai bahwasanya An-Nas di sini mencakup Istrinya jin maupun katakan, seluruh ya, jin dan juga manusia. atau calon yang Sehingga dikatakan, ketika iya, dikuatkan kita lagi Allah Allah mengatakan namun kepada kalau beliau, boleh "Qul, menggauli katakanlah saya sama sekali." ya ayyuhan nas," Pokoknya maksudnya nggak adalah boleh dekat. Kita seluruh cuma jin dan juga statusnya menunjukkan suami bahwasanya dan masalah beliau hubungan sallallahu nggak alaihi boleh. wasallam inni Rasulullah Sepakat ilaikum ulama jami'an, syarat sesungguhnya aku manusia adalah utusan bukan hanya Allah ilaikum Untuk itu ini kalian dan juga semuanya manusia. jin dan juga manusia, Sama seperti bukan kamu beli hanya gorengan, sebuah jami'an jami'an seluruhnya saja.
Kamu beli gorengan di pinggir Seperti jalan yang dia kalimat an-nas Mas, yang iya, pertama saya itu juga sudah Mas. menunjukkan keumuman Kamu lihat aja Nabi ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dimakan. Seluruh jin dan Kamu dalam beli manusia nggak? Allah hanya Iya, dikuatkan Wah, lagi dengan apaan firman ini? Allah jami'an, Kayak gitu. seluruh kalian. Ada gorengan Bahkan kita mau beliau, beli maksudnya makan kan? Kita katakan Ya. menunjukkan Kamu bahwasanya beli utus untuk Nggak, seluruh Mas, kamu beliau cuma sallallahu pegang alaihi aja. wasallam adalah Pegang, utusan lihat. dan juga jin. Namun nggak boleh untuk makan. seluruh manusia, Gitu. sehingga seluruh jin Seperti itu bukan syarat. hanya Syarat apaan kayak gitu? untuk seluruh jin dan juga manusia. Kedatangan Rasulullah sallallahu Bukan alaihi hanya wasallam sebuah kamu beli kaum motor juga di Indonesia. saja, baik dia Nggak beli adalah motor, datang ke dealer. seperti yang diyakini Sudah oleh beli. Nabi, sebagian orang-orang kafir sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nggak bisa Pak, cuma dilihat aja. adalah utusan Ini ngapain Allah saya wajib beli? hanya untuk orang-orang Arab saja, Konsekuensi beriman jadi saya dengan beli, ya Rasulullah saya pakai. sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Motor disebutkan kan di kayak belakang gitu beliau konsekuensinya. bagaimana kita Kalau itu katakan syarat bagian jin batil, itu syarat diutus apaan? untuk seluruh manusia. Qul Bukan uhiya namanya jual ilayya beli. dan juga jin Kalau dalam jual beli saya tidak bisa seperti sehingga itu. seluruh Dalam jin angkat nikah, sami'na konsekuensinya Qur'anan sudah ada. ajab. Jual Yang beli mendengar kan tentang konsekuensinya tadi kita beli kedatangan makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau beriman. makanan berarti bisa kita makan. Dan baik dia adalah Quran itu konsekuensinya mengikuti itu. menunjukkan Maka kepada kalau nikah kebenaran juga Nabi demikian. sebelum Konsekuensinya Rasulullah sallallahu alaihi istri wasallam yang bisa atau digauli tidak yang di penting atas kan agama syaraf mengatakan batin. wa id sarafna Sepakat ilaika ulama nafar, syaraf maka mereka batin wajib untuk tidak boleh beriman dengan tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu Terus. qalu, sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an termasuk bagaimana dalam keimanan cakupan sebagian jin adalah yawallau setiap ila syarat qaumihim yang mundirin. menyelisihi kitabullah Qul uhiya dan ilayya sunnah annahu Rasulullah istama'a nafarun minal jinni kita bisa Waqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. berikut. Nah, kisah Barirah mereka mendengar kepada Al-Quran dan mereka beriman. Dan meyakini Namun bahwa dibebaskan Al-Quran oleh itu Aisyah radhiyallahu anha. menunjukkan Namun, kepada kebenaran. Ketika majikannya mereka beri sudah syarat selesai, ada satu hak, maka mereka segera, dan Allah yang mengatakan nanti wa id Aisyah sarafna nggak boleh ilaika dapat. nafaran Masakan minal majikannya jinni yang pertama, qawmana padahal harus sudah berpindah yastami'una kepada Aisyah. al-Qur'an Aisyah falamma hadaruhu qalu musaddiqan lima bayna yadayhi Dari Aisyah yahdi radhiyallahu falamma anha, qudiya ia wallaw ila berkata qaumihim bahwa mundirin Barirah atau budak wanita dari kaum Ansor dalam surat Al-Ahqaf kembali kepada kaumnya, kaum jin, dan ketika kami palingkan dan mengabarkan kepada mereka beberapa jin kepadamu disebut akan sebuah kitab setelah kemudian mereka mendengarkan Al-Quran, yaitu setelah Taurat. Ketika mereka sudah selesai, yang dia ternyata membenarkan, maka mereka segera kembali kepada Musa kaumnya mengatakan qalu ya qaumana, satu dengan yang lain, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, dan dia mengasaddiqan lima baina yadayhi Quran yahdi ilal haqqi wa ila tariqin, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. tetap untukku. Nah, Segera mereka akwala kembali itu, kepada kaumnya, di mana kaum nanti jin, Al-Waris, seandainya budak dan itu mengabarkan akan kepada bersedia, mereka sesungguhnya kami Wala, mendengar diutus untuk kalau seluruh ini majikan, sebuah kitab berarti nanti setelah majikan ini miliki. kitabnya Musa, tidak ada udzur, Namun kalau yaitu sudah setelah berpindah Taurat. kepada yang Bagi lain, setiap orang yang dia ternyata membenarkan apa yang diturunkan kepada Musa, baik karena kitab Allah saling membenarkan satu dengan yang lain, baik orang Akwala Arabnya itu namanya. maupun Itu selain sudah orang konsekuensi. Arabnya. Dan dia mengatakan jadi dari beli baik budak laki-laki Quran tadi, dari tersebut bebaskan budak menunjukkan tadi, kepada maka kebenaran Akwala itu jadi dan milik menunjukkan Aisyah. kepada jalan Orang yang dia mengaku Namun majikannya bilang enggak, tetap dirinya Akwala seperti jelas itu nanti jadi milikku. agama seorang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam atau mengaku bahwa diutus untuk seluruh manusia di syariat seorang nabi di antara nabi-nabi Allah, tidak ada udzur. Ceritakan apa yang terjadi. Kalau bagi setiap orang yang mendengar kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya untuk meninggal baik manusianya maupun jinnya, dan beriman dengan baik orang Arabnya maupun selain orang Arab. Jangan dia mengatakan baik laki-lakinya maupun wanitanya Musa yang diutus sebelum, bahkan orang yang dia mengaku dirinya sebelumnya mengikuti agama seorang nabi, kan aku beriman dan mengikuti syariat, atau mengaku bahwasanya dirinya sebelumnya mengikuti syariat seorang nabi di antara nabi-nabi Allah atas siapa yang syariatnya Sulaiman. Kalau mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti syariat, maka wajib baginya untuk meninggalkan syariat yang pertama tadi, kedatangan dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia mengatakan meninggalkan Rasul naik aku mimbar beriman dengan sebelumnya Musa yang tentu sebelum Muhammad, dan aku berpegang dengan Taurat yang dia di dalam sebuah hadis terima dari Allah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang buat syarat atau mengatakan aku beriman dan mengikuti syariatnya Sulaiman maka aku terus berada di atas syariatnya Sulaiman. Dan itu tidak Tidaklah ada dalam mendengar kitabullah, meskipun dia menyelisih mengikuti syariat kitabullah, sebelumnya, maka
Tapi kalau mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh manusia, maka dia harus siap meninggalkan syariat sebelumnya dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari akad tadi, maka Di dalam sebuah hadis syarat tadi tidak dipakai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat dengan konsekuensi dari akad. Kalau jiwa Muhammad berada di tangannya, harusnya milik Aisyah karena Aisyah yang bebas. Tidaklah mendengar, beliau tidak bersumpah Dan majikannya tentang tuntut kedatanganku, maka beliau adalah orang yang la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah, tidak mungkin 100.000 syarat Yahudiyun kalau itu wala Nasraniyun, bersumpah maka syarat ini thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, apa yang akan beliau sampaikan? Illa kana min Syarat seperti ashabina. ini jelas tidak sah. Penguatan tentang beliau sampai bersumpah dengan mengatakan walladzi nafsu tidaklah mendengar walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ada yang mengatakan Demi bahwa bahwasanya akad zat seperti ini yang batal. jiwaku berada di Ada tangan pula terakhir. yang mengatakan bahwa jika syarat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau tidak bersumpah seperti seorang pun syarat dari agar umat ini, menceraikan istri lainnya, maka beliau adalah tidak boleh orang yang membawinya shadiq, menentukan yang jujur, pernikahan yang tidak mungkin pernikahan berdatang hanya setelah sampai batas waktu tertentu. ketika beliau sampai bersumpah menjadi batal. Akan tetapi menunjukkan tentang penguatan apa yang akan beliau sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah haram. mereka karena adalah penguatan tentang apa yang akan beliau sampaikan. Adalah umat yang tetapi akad menjadi nikahnya target. Tidaklah mendengar sebagian rinci tentang diriku. Kalau Itu ini dinamakan dengan ummat ganggu dakwah. Mendengar bahwasanya konsekuensi telah dari akad. datang Rasul yang terakhir Yahudi yang dan namanya Nasrani nikah sekarang. yang menggauli istri. Ahadun min hadhil ummah, seorang dia pun buat dari umat syarat ini, dakwah beliau, yaitu umat yang menjadi target Maka dakwah beliau. Maksudnya adalah syaratnya ini batil. manusia yang datang setelah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi Yang wasallam. kedua di sini, jika akad tersebut Ummatul tidak ijabah. menghilangkan Maka maksud setiap orang yang datang setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syaratnya ini mereka adalah umat yang dakwahnya Nabi, mereka adalah umat yang menjadi target dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga status kita itu dinamakan dengan ummatud dakwah. Cuma syarat mengijabai dan makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang kita adalah umatnya Nabi, tapi umatnya umat dakwah beliau, yaitu umat yang menjadi target dakwah beliau. Sekarang maka mereka adalah umatud dakwah, orang yang beriman dengan apa yang beliau bawa, dinamakan dengan jawab ummatul ijabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat yang mengijabai, umat yang mengabulkan, umat yang mengikuti dan beriman dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau punya anak, buktinya apa? Sehingga status kita karena kita alhamdulillah syarat ini mengijabai dan mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik seorang kita adalah ummatul dakwah sekaligus ummatul ijabah. Berarti yang dimaksud dengan adapun orang-orang kafir sekarang, maka mereka adalah ummatul dakwah tetapi bukan ummatul ijabah, karena mereka tidak menjawab tentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pun dari umat ini, baik dia adalah orang Yahudi. Karena itu di sini belum mengatakan ahadun min hadhil ummah, seorang pun dari umat ini, maksudnya adalah ummatul dakwah yamut, meninggal dunia. Buktinya apa? Beliau menyebutkan setelahnya Yahudiyun illa kana min wala Nasraniyun. Ini dilihat kemudian dia baik seorang Yahudi maupun orang Nasrani, itu risalah Islam ini. Berarti yang dimaksud dengan umat di sini adalah ummatu, kecuali dia termasuk dakwah, bukan ummatu al-ijabah, termasuk penduduk neraka. Demi Allah, tidaklah mendengar tentang kedatangan meskipun dia mengatakan seorang pun dari umat ini, baik dia adalah orang Yahudi maupun orang Nasrani. Pendapat inilah yang paling Kemudian dia mengaku mengikuti ajarannya Nabi Isa atau Nabi meninggal dunia. Abu Malik Walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kemudian dia juga tidak beriman dengan apa yang aku bawa, itu risalah Islam ini. Jadi pendapat mazhab Syafi'iyah. Bagaimana dia kecuali dia termasuk kedua sudah datang. Jadi kalau yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk penduduk neraka, min ashabin nar. Bahkan itu sebenarnya wajib. Kalau sampai dia meskipun dia mengatakan mengaku mengikuti ajarannya Nabi Musa. Yang kedua, syaratnya ini melanggar aturan. Mengaku mengikuti ajarannya Nabi Isa atau nabi-nabi yang lain misalnya. Nah, sekarang yang ketiga, risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu, dan dia mengikuti Taurat dan juga Injil, dilarang oleh Allah.
dan mungkin dia juga syarat baik itu yang adalah tidak diperintah orang-orang dan yang tidak beribadah dilarang kepada Allah atau orang yang Misalnya, mengaku pihak wanita bagaimanapun minta keadaannya agar diajarkan suaminya oleh, tapi tidak kalau menikah sudah seorang datang atau sebelum tidak Rasulullah bersuami, sallallahu alaihi wasallam, tidak membawanya keluar maka dia dari harus kampung beriman dengan beliau. halamannya atau Kalau sudah selainnya. datang Nabi SAW, Dan kalau sampai dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nah, dia syaratkan tadi maka dia akan jadi diajarkan oleh tema termasuk kita. penduduk neraka. Tapi itu Kalau kamu menjadi menikah dengan saya, menunjukkan bahwasanya Saya diterima akui oleh Allah. poligami boleh, Kalau sudah namun datang saya risalah yang nggak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saya mau menyeluruh. nikah, namun kamu nggak boleh poligami. Mas. Kalau nggak mau Jangankan ya tidak sudah. pandang bulu, baik itu Terus, adalah dia orang-orang bisa yang apa? memang dia musyrik Tidak atau boleh orang keluar yang dari kampung mengaku halamannya. mengikuti Berarti, Nabi tersebut, ajaran boleh yang kamu nikah diajarkan dengan oleh saya, karena saya seorang orang Nabi Jogja, sebelum harus Nabi Nabi Muhammad tersebut sallallahu masih alaihi hidup. wasallam. Nggak boleh keluar dari Jogja. Dan mendengar kalau Misalnya, sudah datang dia Nabi orang sallallahu alaihi Bantul, wasallam, nggak maka boleh di ajaran selain Bantul, tersebut, Mas, di Bantul ajaran aja. sebelum Nabi Muhammad Maka sallallahu alaihi wajib. wasallam, Kalau gunung meskipun kecil, itu diajarkan oleh gunung seorang kecil nabi dan beriman Tapi dengan itu nggak boleh bawa-bawa sesuatu yang tidak akan nggak boleh ke diterima Ambon, oleh ke Allah Papua, kalau nggak sudah boleh. datang siapa di dalam hadis Jadi Nabi cuma di Muhammad Gunung sallallahu alaihi wasallam Kidul saja. bahwasanya Rasulullah jangankan pengikutnya, Ah, gimana kalau buat syarat kayak gini? nabinya Kenapa beda pendapat? yang mereka Para ulama mengaku beda mengikuti pendapat. Nabi tersebut, Ada yang katakan, ya syarat itu sah-sah saja. seandainya Nabi tersebut masih Kalau hidup itu sah-sah saja berarti sudah yang kamu itu sepakat dan mendengar tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti sebutkan dalam masalah. sebuah riwayat itu beliau dapat, maka wajib Namun bagi ada Nabi yang tersebut tidak untuk setuju syarat mengikuti ini. dan beriman dengan Sekarang kita Rasulullah lihat sallallahu pendapat yang alaihi lebih wasallam. kuat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi Pendapat wasallam yang lebih kuat melihat, menyatakan disebutkan di bahwa dalam pihak hadis wanita boleh meminta Umar syarat bin Khattab seperti dalam ini bahwasanya dan pihak laki-laki membawa wajib Rasulullah memenuhi syarat sallallahu alaihi wasallam tersebut. melihat Nah, kalau pendapat yang lebih Umar bin kuat Khattab, Nabi berarti sallallahu alaihi boleh. wasallam berubah wajah beliau dalam Boleh apa keadaan tadi? Si wanita dia boleh membawa beri kepada syarat Umar bin laki-laki ini tidak poligami. Amutahawwi lagi. satu lembar atau lebih bin Al-Khattab, Paham Mas? yang itu merupakan bagian dari Taurat. Kalian dalam keadaan Terus kamu bingung, solusinya bagaimana? Wahid bin Al-Khattab sebutkan dalam sebuah riwayat itu beliau dapatkan dari Cari yang mau. sebagian orang Masya Yahudi yang Allah. tinggal di kota Madinah. Pintar sekali. Hadiah untuk antum ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan bingung Kasih melihat banyak aja sekalian. Umar bin Khattab dalam keadaan Cari yang membawa lembaran-lembaran tadi. Iya. Lau anna Musa sallallahu Maka Nabi bisa sallallahu aja, alaihi wasallam berubah wajah Ustaz, beliau saya sudah agak bisa lagi pindah ke lain kana hati hayyan gimana? Ya sudah dan resiko. mengatakan kepada Umar bin Khattab, Sudah kayak gitu. amutahawwiduna ya bin Al-Khattab alaihi Kalau kamu salam, masih sekarang apakah kalian dalam keadaan bingung Wahid bin Al-Khattab kan kepadanya Taurat yang sedang ada di tanganmu bisa tadi, cari yang lain. membaca Nah, Al-Quran dan kalau Musa pendapat yang ini, diturun katakan bagian syaratnya. Taurat ini, apakah masih dalam keadaan bingung, maka tidak ada Terus keluasan ada baginya. syarat apa Kemudian lagi beliau tadi? di akhir ucapannya Tidak mengatakan boleh pergi-pergi dari kampung kan? Nah, Lau syaratnya anna sama juga Musa berarti. sallallahu alaihi wasallam atau Musa alaihi salam Tetap di situ. Kamu gak boleh pergi-pergi. kana hayyan ma wasi'ahu illa Harus mengikuti Rasulullah Mas pokoknya sallallahu alaihi tinggal di wasallam. sini saya Seandainya cuma anak tunggal saja. Musa Sekarang alaihi salam jaga tabun. Yang lain sekarang udah hidup pergi, di kamu Musa resiko, alaihi salam. dia resiko Musa yang akhir diturunkan misalnya. kepadanya Taurat yang sedang ada di tanganmu tadi, Jaga tabun di situ. Kalau yang istilah diturunkan Jawa. kepadanya Musa yang Gimana mau diturunkan pergi? kepadanya Taurat ini bertemu dengan Rasulullah. Kan dia bisa Seandainya dia masih hidup mendengar, maka tidak ada keluasan Kalau baginya sudah setuju ini sah tadi. kecuali harus Silakan, mengikuti Mas. Rasulullah Coba sallallahu alaihi lanjutannya. wasallam, mengamalkan, Selama tidak ada keluasan baginya kecuali harus mengikuti diriku beramal dengan seperti kalian. Menyelisih Tidak enggak beramal dengan syarat Taurat. tadi? Harus Enggak. mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Tidak keadaan dilarang, tidak Nabi diperintah yang juga, kan? kalau ini diturunkan kepadanya Taurat Kan poligami adalah juga dia pada diri poligami. Musa alaihi salam, pengikutnya. Iya kan? Poligaminya tentu Dan beliau poligami adalah saja. demikian Nabi Apa masalahnya lalu di bagaimana sini? diturunkan kepadanya Tidak ada Taurat, masalah apa-apa itu. seandainya bertemu Kamu dengan sudah, ya sudah, Rasulullah berarti sallallahu alaihi resiko wasallam hukum kan Allah kembali sendiri kan tak apa-apa. mendengar kedatangan beliau, Ini wajib cuma bagi berasalnya beliau menyetujui atau tidak untuk menyetujui beriman tentang dengan syariat Rasulullah ini. sallallahu alaihi wasallam dan meliputnya, mengamalkan Nah, apa terus yang diajarkan demikian, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini Demikian beramal dengan kesimpulan dari Al-Quran Syekhul Islam Ibnu atau Taimiyah tidak beramal dengan untuk Taurat lagi, diikuti dan Nah, diimani lihat oleh dalilnya seluruh di sini. manusia. Itu keadaan Hal ini berdasarkan Nabi yang sabda Nabi Nabi mau diturunkan sallallahu kepadanya alaihi wasallam. Taurat. Lalu bagaimana dengan Arab maupun di luar Arab, baik laki-laki maupun wanita? Kalau nabinya saja demikian keadaannya, lalu bagaimana dengan pengikutnya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syarat-syarat yang paling berhak Berarti kalian penuhi ini adalah menguatkan syarat yang kembali menghalalkan kemaluan Allah wanita SWT bagi tentang kalian. universalnya Hadis Bukhari sudah dan Muslim. mengambil perjanjian Nah, tentang syarat-syarat yang paling berat kalian luasnya penuhi. dan Nah, meliputnya. Kalau syarat yang kayak gini Wa id akhadallahu- dan bahwasanya agama Islam Misalnya ini kita sebutkan meliputi di poin 2 itu ya. Kamu atau boleh menikah diwajibkan dengan untuk saya namun diikuti tidak dan boleh diimani oleh gauli seluruh saya sama manusia. sekali. Syarat batil kayak gini. Baik Nabi Selain maupun itu, pengikutnya. syaratnya tidak masalah berarti.
lama, Kan baik syarat orang ini masih Arab ada. maupun di luar Arab, baik laki-laki maupun wanita, Syarat ini tidak dilanggar. semuanya harus beriman dengan Namun cuma minta tadi yang apa? dibawa oleh Nabi Dibolehkan. Tidak nikah lagi. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT memang Tidak nikah lagi. sudah mengambil perjanjian dengan para nabi semuanya. Sudah cari yang lain. Dari awal Allah Terus saran saya juga, mengambil kamu perjanjian jangan buat dengan para nabi blunder. semuanya. Bu, enggak usah kamu kayak gentleman Wa id gitu loh. akhadallahu Bukan mitsaqan bilang kayak nabiyyin. begitu sama Ketika akhwatnya. Allah mengambil perjanjian Salah kamu nanti para bilang, nabi, ya, lama sudah setuju nih. ataitukum min gitu. kitabin wa hikmah Apa sudah setuju? Akum thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum Kamu setuju apa? kita tu'minunna bihi wa la tansurunna Diam aja. qala a'aqrartum wa akhadtum ala Terus dhalikum kamu kalau isri nanya nanti dia enggak qalu mau. aqrarna Iya kan? qala fashhadu wa ana Ada ma'akum gara-gara ini coba, gara-gara ini. diberikan kepada Surat mereka lagu sudah hikmah penuh dari di atas awal 30 Allah SWT telah Kemudian dapat calon. kemudian mengambil perjanjian dengan para nabi semuanya. jodoh itu. Musaddiqul lima ma'akum. Namun gara-gara ini Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyan, ketika Allah mengambil perjanjian para seorang rasul yang membenarkan apa ketika ada menolak syariat poligami ini. aku mendatangi kalian kedatangan nabi atau memberikan kepada kalian kitab dan juga hikmah kepada masing-masing dari nabi. Allah berikan kepada masing-masing dari nabi kitab. Mikir Tapi kalau belakangan. datang Gitu, rasul Mas. yang dengannya menghukumi di antara manusia, Satu saja belum dapat coba itu. diberikan kepada mereka hikmah. Allah Satu berikan saja kepada kalian. bolak-balik ta'aruf. Kemudian sudah Allah mengatakan 20 kali, tsumma 30 ja'akum kali. Nggak rasulun dapat. Gara-gara musaddiqun syarat lima tadi itu loh dia beritahu. nabihi wa la tansurunnah. Dia beritahu Kemudian kayak gitu. Gimana kalau saya datang poligami? kepada Ngapain kalian, kamu ngomong? sungguh Mana kalian ada akan akhwat yang beriman. mau? Seorang Harus rasul kalian beriman yang dengan beliau. membenarkan Nggak apa ada yang diam aja. ada pada kalian. Nanti kalau dia tanya, adalah kalau dia tanya baru kedatangan kamu Nabi jawab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana nanti apa kamu mau Allah poligami? memberikan Ini kepada masing-masing ada dari sih, nabi tergantung takdir kitab Allah. dan juga hikmah dan juga para rasul. Tapi kalau datang rasul yang terakhir Salah yaitu Nabi kalimatnya. Muhammad sallallahu alaihi Salah wasallam, nggak kalimatnya? Enggak. meskipun Yang kalian benarkan apa yang Allah berikan kepada kalian, kalau beliau sudah datang, maka Allah mengambil janji dari mereka, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ini terlalu pede sekali jawabnya. Iya. Sungguh kalian akan beriman atau harus kalian beriman dengan beliau. Para nabi maksudnya syarat ini nggak usah kamu ngomong-ngomong. Wala tansurunnahu Dapat dan satu sungguh kalian harus satu aja belum menolong beliau. dapat. PD-nya Kemudian luar Allah biasa. mengatakan, Ini apakah kalian isi perjanjian yang Allah ambil dari para nabi dan juga para rasul? Jadi kesimpulannya, Kalau datang rasul tadi, kalian harus beriman dengan beliau. Mereka mengatakan iya kami, meskipun kalian diberikan kitab, diberikan hikmah, tapi kalau beliau sudah datang dengan Rasulullah SAW, kalian harus beriman dengan beliau, bahkan bukan hanya beriman, kalian harus menolong beliau. Begitu juga syarat tadi, tidak boleh ini isi perjanjian syarat tersebut yang Allah ambil dari para nabi dan juga para rasul. Dipenuhi. Oleh kalian aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, yang termasuk yang bersaksi. Kemudian Allah mengatakan, apakah kalian mengikrarkan yang demikian? Nanti dan mengambil perjanjian ini sehingga tidak heran aqrarna. Mau tanya, bisa tanya mereka mengatakan iya kami ya berikrar. Tidak ada semua nabi berjanji kecuali kalau sampai bertemu dengan Rasulullah SAW akan beriman dengan beliau dan masuk melayani Anbiya Bani Israel. Sekarang mau apa ya, bilang qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Di akhir zaman Allah mengatakan, maka saksikanlah oleh kalian belum selesai. Dan aku bersama kalian adalah termasuk orang-orang yang termasuk yang bersaksi. Belum apa-apa. Inilah isi perjanjian antara Allah dan juga para rasul. Beliau akan berhukum dengan tidak heran Nabi mengucapkan ucapan. Sekarang nikah seandainya hidup dan juga sunnah. Nikah misyar. Ya, sekarang kita lihat tidak ada kekuasaan bagi beliau kecuali tahu yang nikah muda kemudian dan Nabi Isa alaihissalam. Lihat nikah misyar adalah atau miswar. Dan beliau termasuk dan disebutkan di dalam Anbiya Bani Israel. Beliau akan meninggal dunia. Sekarang diangkat oleh Allah diangkat oleh kaum muslimin dan di akhir zaman apabila beliau diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah maka beliau tidak akan berhukum dengan syariat Taurat, ada pemenuhan syahwat dan tidak berhukum dengan Injil sesuai kesepakatan. Maka tidak, tapi beliau akan berhukum dengan syariat Islam, tinggal atau nafkah. berhukum dengan Al-Quran dan juga Sunnah, bagian dari manusia sebagai satu di antara umat Rasulullah SAW. Sehingga barang siapa yang meyakini akhwat nanti tinggalnya di Sunda bolehnya dia keluar, dan disebutkan di dalam hadis dari syariatnya Nabi, beliau akan meninggal dunia, tidak wajib untuk dan akan dikuburkan
dikuburkan oleh kaum muslimin dan diurus jenazahnya oleh dia gugurkan kaum itu muslimin. salah satu. Man i'taqada, Apa yang digugurkan? setelah sebelumnya Tempat melakukan tinggal. haji dan atau Tempat tinggal nafkah. umrah. Bahwasanya sebagian manusia Dia gugurkan juga misalnya nafkah Baik. bulanan. Kalau demikian keadaannya, ya sudah nanti maka tidak ada itu namanya alasan gugurkan bagi itu. seseorang untuk mengatakan Apalagi di sini luas pemberian baginya tempat tinggal untuk nafkah keluar bulanan. bagian Itu dari digugurkan. manusia keluar dari syariatnya Cuma Rasulullah statusnya ada SAW. jelas, statusnya suami. Sehingga barang istri. siapa yang Sekarang meyakini ini. boleh saja, kalau dia bolehnya dia keluar dari syariatnya Nabi SAW dan tidak wajib untuk mengikuti Nabi SAW, maka dia telah keluar dari agama Islam. Man i'taqada, kata beliau, barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia tidak wajib untuk mengikuti Nabi SAW, ya, dan bahwasanya luas baginya untuk keluar dari syariatnya Rasulullah SAW. Enggak wajib, artinya boleh-boleh saja. Kalau dia mau mengikuti ya silahkan. Kalau tidak mengikuti maka tidak masalah. Atau mengatakan bahwasanya lapang baginya, boleh baginya untuk keluar dari syariatnya Rasulullah SAW. Misalnya masuk di dalam kategori ini orang yang mengatakan ana sudah sampai derajat ma'rifah, ya, boleh bagi ana untuk tidak sholat, tidak berpuasa kalau pas Ramadan, boleh bagi ana untuk minum minuman keras, berzina, melakukan apa yang ana inginkan, dan tidak harus ana melakukan seperti yang antum lakukan, karena sudah sampai derajat ma'rifah dan menganggap manusia masih pada derajat syariat. Ini masuk di dalam kategori ini, meyakini bahwasanya sebagian manusia tidak wajib untuk mengikuti Nabi SAW dan luas baginya untuk keluar dari syariatnya Rasulullah SAW. Maka dia telah keluar dari agama Islam dengan ucapan ini. Kenapa demikian? Berarti dia mendustakan firman Allah, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Dan Allah mengatakan wa arsalnaka lin-nasi rasulan. Dan Nabi SAW mengatakan wa bu'ithtu ilan nasi kaffah. Aku diutus untuk seluruh manusia semuanya. Kemudian datang orang ini dan mengatakan kalau ana enggak wajib, ya, ana enggak wajib untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ini sama saja dia telah mendustakan apa yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Kemudian beliau sebutkan di sini di antara alasan mereka, alasannya kama wasi'al Khadir al-khuruju an syariati Musa alaihi salam, mengatakan bahwasanya anak ini seperti Khadir. Bagaimana Khadir? Khadir katanya sebagaimana dalam kisah antara beliau dengan Musa di dalam surat Al-Kahfi, tidak mengikuti syariatnya Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang belajar dari Khadir, dan masing-masing diberikan kelebihan ilmu oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh Khadir, dan Khadir memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan bahwasanya Khadir saja dia keluar dari syariatnya Musa, dia tidak mengikuti syariatnya Musa. Kemudian dia mengatakan begitulah saya keluar dari syariatnya Muhammad SAW sebagaimana keluarnya Khadir dari syariatnya ya Musa alaihissalam. Maka kita katakan ini adalah alasan yang sangat lemah. Ya, kenapa demikian? Karena Musa alaihissalam atau Khadir alaihissalam, beliau tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Sebabnya adalah karena beliau memang bukan dari Bani Israel. Musa alaihissalam hanya diutus untuk Bani Israel.
Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Beliau hanya diutus untuk Bani Israel saja. Dan Khadir bukan termasuk Bani Israel. Sehingga kalau Khadir tidak mengikuti Musa alaihissalam, ya memang benar demikian. Karena Khadir memang bukan dari Bani Israel. Kalau Khadir termasuk Bani Israel, niscaya wajib bagi beliau untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, berdalil dengan kisah ini tentang bolehnya dia keluar dari syariatnya Rasulullah SAW, ini adalah pendalilan yang salah besar. Pendalilan yang salah besar. Dikemanakan ayat yang isinya adalah keumuman kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW. Dia kemanakan hadis Nabi SAW yang isinya bahwasanya beliau diutus untuk seluruh manusia. Tidak lain adalah mengikuti hawa nafsu. Dia ingin mengikuti hawa nafsunya, keluar dari syariat Allah dengan dibungkus kalimat-kalimat yang indah. Dikatakan ini adalah ma'rifah, dan ini adalah kalimat yang indah untuk membungkus sesuatu yang batin. Kalau seseorang benar-benar mengenal Allah, justru akan semakin kencang ibadahnya kepada Allah, bukan justru semakin jauh dari Allah. Kalau memang dia ma'rifah, benar-benar mengenal kepada Allah, mengenal tentang keagungannya, mengenal tentang kebesarannya, mengenal tentang haknya, mengenal tentang azabnya yang pedih, maka semakin dia beribadah kepada Allah dengan luar biasa. Siapa yang lebih tahu tentang Allah SWT daripada Rasulullah SAW? Karena beliau adalah a'rafun nasi billah. Beliau adalah orang yang paling mengenal dengan Allah. Maka kita lihat justru beliau adalah orang yang paling panjang salat malam. Sampai disebutkan dalam hadis, ya, hatta tatafattar qadamah. Saking panjangnya salat malam beliau sampai pecah-pecah kedua kaki beliau. Akhirnya ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan yang demikian padahal sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakuran?" Bukankah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Justru karena sudah diampuni dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang, maka aku bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Di antaranya adalah memperbaiki dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Inilah keadaan orang yang sudah sampai derajat ma'rifah. Ya, semakin ma'rifah, semakin mengenal Allah, justru semakin kuat di dalam berpegang teguh dengan sunnah, semakin kuat di dalam ibadahnya, semakin baik akhlaknya. Hubungan yang sangat erat antara mengenal Allah dengan berbagai hal, dengan ibadah, dengan akhlak, dengan akidah seseorang. Adapun orang yang mengaku dia mengenal Allah, tapi ternyata apa yang dia praktekkan, apa yang dia amalkan sangat bertentangan dengan syariat Allah, maka ini adalah kadzib. Ini adalah kedustaan. Dia bukan orang yang mengenal Allah. Dia adalah orang yang jahil terhadap Allah SWT. Baik. Ini adalah pembatal keislaman yang ke-9, dan intinya bahwasanya orang yang mengaku bahwasanya sebagian manusia boleh keluar dari syariatnya Nabi SAW, maka ini bisa mengeluarkan dia dari agama Islam, meskipun dia sendiri masih mengamalkan syariat Islam.
Jadi tidak harus dia sendiri yang menganggap dirinya sudah sampai derajat ma'rifah. Seandainya ada orang biasa meyakini bahwasanya si fulan ini sudah sampai derajat ma'rifah sehingga dia boleh untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka dikhawatirkan dia masuk dalam poin ini. Meskipun dia sendiri tidak mengatakan saya boleh, tapi mengatakan dia boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka ini sudah masuk di dalam orang yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, Qala Syekh bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, al-asir al-i'radu an dinillah, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, wa dalilu qawlu ta'ala wa man adlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun, yang artinya pembatal keislaman yang ke-10 yaitu berpaling dari agama Allah, ia tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian ia berpaling darinya, sesungguhnya kami akan menghukum orang-orang yang berdosa. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Baik. Al-ashir, poin yang ke-10 di antara 10 pembatal keislaman adalah al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah. Ya, berpaling dari agama Allah. Ini adalah agama Allah di depannya, kemudian dia berpaling dan tidak mau melihat agama Allah. Apa maksudnya? Diperinci oleh beliau, di antara bentuk berpalingnya dia, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, dia tidak mau mempelajari agama Allah tersebut, belas tidak mau mempelajari agama Allah, wa la ya'malu bihi, dan dia tidak mau mengamalkan isinya. Ya, nol, tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam agama Allah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, kalau dia benar-benar memahami apa yang terkandung di dalam 2 kalimat syahadah tadi, dan dia sungguh-sungguh di dalam mengucapkannya, maka ini akan menuntut dia untuk berilmu dan juga beramal. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Kalau dia memang memahami kalimat ini, maka dia akan berpikir, oh, kalau memang benar kalimat ini, berarti saya harus tahu apa jenis-jenis ibadah. Karena di sini ada janji untuk tidak beribadah dan menyerahkan ibadah kecuali kepada Allah saja. Maka dia harus mempelajari dengan kalimat ini, harus mempelajari apa jenis-jenis ibadah. Supaya apa? Supaya dia serahkan ibadah-ibadah tadi kepada Allah saja, dan jangan sampai dia serahkan itu kepada selain Allah. Itu kalau dia memahami maknanya dan sungguh-sungguh ingin melaksanakan isinya, akan membawa dia untuk mempelajari tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah, dan akan membawa dia untuk mempelajari tentang siapa Allah, karena disebutkan tidak berhak untuk disembah kecuali Allah, tidak berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah. Maka dia harus mengenal Allah, siapakah Allah, sehingga saya menyerahkan ibadah ini hanya kepadanya. Dia mempelajari tentang ma'rifatullah, dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, berusaha untuk mengenal nama dan juga sifatnya. Kemudian ketika dia mengucapkan kalimat syahadah ini,
dan dia tahu bahwasanya dia harus mengenal berbagai ibadah, dan Allah tidak mengajarkan berbagai jenis ibadah tadi langsung kepada dirinya, tapi melalui seorang utusan dan juga seorang perantara. Maka dia harus berpikir dan bertanya-tanya, ya, dan berusaha untuk mengenal siapa utusan yang diutus oleh Allah. Siapa yang diutus oleh Allah? Mengenal beliau, mengenal namanya, mengenal tugasnya. Oleh karena itu, seperti yang kita katakan, orang yang benar-benar mengucapkan kalimat syahadah ini dengan kesungguhan dan dengan ikhlas, mengharuskan dia dan membawa dia untuk belajar. Dari belajar itulah maka dia berniat untuk mengamalkan apa yang dia pelajari. Setelah dia mengenal macam-macam ibadah dan dia tahu, maka dia berusaha semaksimal mungkin berijtihad untuk konsekuen dengan kalimat ini, menyerahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah dalam berbagai keadaan, baik dia dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Tidak akan dia serahkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Ini adalah niat orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah tadi. Sekali lagi, kalau dia memahami maknanya dan ikhlas di dalam mengucapkan dua kalimat tadi, akan membawa dia untuk belajar, akan membawa dia untuk beramal. Nah, kalau ada seseorang dia mengucapkan dua kalimat syahadah, setelahnya nol, cuek dengan agamanya, tidak mau belajar tentang agama Islam, nggak mau belajar tentang apa jenis-jenis ibadah yang diwajibkan kepadanya, nggak mau belajar sholat, nggak mau belajar wudu, tidak mau bertanya tentang ibadah puasa, la yata'allamuhu, dia tidak mau mempelajari agama Islam, apalagi mau mengamalkan. Belajar saja dan niat untuk menimba ilmu, mengetahui lebih dalam tentang Islam, dia tidak mau, apalagi untuk mengamalkan Islam itu sendiri. Maka orang yang demikian keadaannya, ya, itu bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Dalilnya apa? Seperti yang beliau sebutkan di sini. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling? Mendengar tentang Islam, mendengar tentang kajian-kajian Islam, dan dia lalai dengan urusannya, tidak mau mempelajari agama Islam, tidak mau mengamalkan Islam, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusannya, sama sekali tidak mau mempelajari agama Islam dan tidak mau mengamalkan isinya. Maka ini Allah mensifati siapa yang lebih zalim daripada orang yang seperti ini, menunjukkan tentang kekufurannya. Sesungguhnya inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan menyiksa orang-orang yang mujrimin. Ini Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Sesungguhnya, dan orang-orang yang kafir maka mereka berpaling dari apa-apa yang mereka diperingatkan darinya. Ya, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Dan sesungguhnya dan orang-orang kafir mereka berpaling dari peringatan yang sampai kepada mereka. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang sampai kepada mereka, menunjukkan bahwasanya i'rad,
berpaling dari agama Allah, ini termasuk sifat orang-orang yang kafir. Termasuk sifat orang-orang yang kafir. Ada sebagian orang ketika dia diajak untuk baik, diajak untuk belajar, mengatakan, anak nggak mau belajar, nanti kalau anak tahu jadinya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, jadi sempit hidupnya. Ada nggak yang mengatakan demikian? Ada. Tapi menganggap bahwasanya kalau dia tidak mengetahui, kemudian dia melakukan apa yang dia inginkan, maka dia dimaafkan. Jadi rumus dia, ya, kalau anak nggak tahu, maka anak dimaafkan. Makanya anak nggak belajar. Tapi kalau anak belajar, tahu, kemudian anak melanggar, baru anak kena dosa dan nanti disiksa. Sehingga dia lebih memilih untuk tidak belajar. Kita katakan ketidaktahuan dia, kejahilan dia, kalau sebabnya adalah karena memang Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun